Om Swastiastu, halo semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS akhir semester yaitu website rentro.id. Nah, sebelum itu izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikitut Anggreni Kusmasari, NIM 2315 051008, dan juga ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Pulsiana Sawardani dengan NIM 2315051009. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Oktavia Wulandari dengan NIM 2315051036. Baik, untuk materi yang pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Latar belakang dari website yang telah kami buat itu adalah perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat, termasuk dalam cara mereka mengakses dan memanfaatkan barang elektronik. Tidak semua orang memiliki kebutuhan atau kemampuan untuk membeli barang-barang seperti kamera, laptop, speaker, PlayStation, atau drone dalam jangka panjang. Oleh karena itu, solusi penyewaan menjadi alternatif yang semakin diminati karena lebih fleksibel dan ekonomis. Baik, untuk tujuan website di sini akan dijelaskan oleh teman saya juga. Untuk teman saya dipersilakan. Baik, jadi tujuan utama dari pembuatan website kami adalah untuk perancangan aplikasi sewa barang ini adalah untuk menyediakan platform digital yang mempermudahkan pengguna dalam menyewa berbagai jenis barang elektronik seperti kamera, laptop, speaker, PlayStation, dan drone secara praktis dan efisien. Lalu, tujuan lain dari website kami yaitu menyediakan platform digital yang memudahkan proses penyewaan barang elektronik, kemudian mempermudah akses masyarakat terhadap barang-barang elektronik tanpa harus membelinya. Lalu yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan kepraktisan dalam proses pencarian, pemesanan, dan pelacakan barang sewaan. Baik, untuk hasil implementasi di sini saya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, untuk hasil dari website yang telah kami buat, di sini terdapat untuk welcome-nya. Di sini terdapat untuk pesan sambutan, lalu ada navigasi produk, masuk dan juga daftar. Nah, untuk masuk di sini untuk login apabila sudah memiliki akun. Nah, sedangkan untuk daftar di sini apabila belum memiliki akun bisa mendaftar terlebih dahulu. Lalu ada button jelajahi produk, lalu mulai sekarang. Lalu terdapat kategori yang populer seperti audio dan sound, kamera fotografi, gaming, laptop komputer, serta dan tablet. Lalu di sini terdapat produk unggulan dari web yang telah kami buat. Lalu terdapat juga untuk button lihat detail dan juga button lihat semua produk. Nah, sebelum itu di sini karena kami sudah memiliki akun, di sini kami langsung login saja. Di sini kami akan login terlebih dahulu untuk adminnya. Di sini pertama kita masukkan untuk email dari admin website ini. Setelah itu masukkan kata sandinya, lalu login. Nah, setelah login akan muncul dashboard dari admin rentro.id ini. Yang dimana di dashboard ini terdapat kata sambutan, lalu ada total produk, lalu ada total kategori, total pelanggan, total penyewaan, lalu penyewaan aktif, penyewaan menunggu, lalu penyewaan selesai, total admin, total pengguna, pengguna baru bulan ini, lalu pendapatan hari ini, dan juga ada pendapatan bulan ini. Di sini juga terdapat ada penyewaan terbaru, ada penggunaan terbaru, lalu juga ada produk teratas. Lalu ada juga untuk produk. Di sini terdapat search untuk mencari barang. Lalu ada kategori, terdapat kategori laptop dan komputer, kamera dan fotografi, audio dan sound, gaming dan mobil dan tablet. Lalu status. Nah, status ini terdapat aktif dan tidak aktif. Lalu ada add new product, yang dimana di sini untuk menambahkan barang, yang dimana terdapat untuk informasi dasarnya seperti nama produk, kategori. Di sini bisa pilih kategori yang tertera di sini, dan juga ada status, ada harga per hari, jumlah stok, deskripsi dari produk yang nanti ditambahkan, dan juga spesifikasinya. Lalu ada gambar utama, lalu di sini ada untuk galeri gambarnya. Lalu di sini ada button untuk buat produk dan juga untuk batal. Dan juga di sebelah sini ada button untuk kembali ke produk. Nah, di sini terdapat produk-produk yang telah kami buat. Sini ada nama produknya, ada kategorinya, ada harga atau price per hari, ada stok, status, dan juga aksi. Lalu di sini ada kategori. Di bagian kategori ini terdapat 5 kategori, yaitu seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu ada audio dan sound, kamera fotografi, gaming, laptop komputer, serta mobil dan tablet.
Lalu di penyewaan di sini terdapat untuk pengelolaan sewanya. Di sini terdapat kode sewa dari pelanggan, pelanggannya juga ada produk yang disewa, durasi dari tanggal mulai dan juga tanggal selesai. Untuk total harga juga ada status dan juga aksi. Di sini untuk aksi di sini bisa kita lihat. Nah, di sini terdapat untuk informasi penyewaannya, tanggal mulai, tanggal selesai, durasi juga untuk total harga, untuk harga per hari dan juga total harga untuk durasinya. Lalu juga ada statusnya, lalu ada produk detail dari yang produk yang sudah disewa, lalu untuk ada juga informasi dari customer. Nah, untuk di sini ada status manajemen di sini statusnya ada pending, approved, aktif, complicated dan cancel. Nah, untuk catatan di sini bisa opsional saja. Nah, setelah itu bisa langsung update status. Nah, pada bagian pengguna di sini untuk manajemen usernya, di sini terdapat usernya, ada kontak, user tipe tipe usernya, ada status, ada rental, ada join, tanggal joinnya dan juga actionnya. Baik, sekian dari adminnya. Setelah itu di sini terdapat juga untuk dashboard penggunanya. Langsung masuk saja di sini saya karena saya sudah memiliki akun, saya langsung masukkan email dan juga passwordnya. Nah, pada bagian dashboard pengguna atau penyewa, di sini terdapat navigasi dashboard, produk, penyewaan saya, serta profil. Nah, pada dashboard di sini terdapat pesan sambutan, lalu ada total penyewaan, penyewaan aktif, lalu menunggu, dan juga selesai. Di sini terdapat penyewaan terbaru yang dimana produk yang baru-baru disewa. Lalu di sebelah bawah di sini terdapat ada button jelajahi produk, penyewaan saya, serta edit profil. Nah, di sini saya langsung untuk proses penyewaannya. Di sini saya akan mengklik jelajahi produk terlebih dahulu, lalu akan muncul produk-produk yang akan disewa. Di sini terdapat untuk cari bagian untuk cari produk, lalu ada kategori. Di sini terdapat semua kategori, lalu cari. Semisal di sini saya akan menyewa Xbox Series X. Di sini terdapat button lihat detail dan juga sewa sekarang. Nah, sebelum itu di sini saya akan lihat detail terlebih dahulu. Di sini, nah, untuk melihat detail di sini terdapat gambar dari produk tersebut, lalu ada nama produknya, harga per hari, stok tersedianya, kategori, deskripsi, serta informasi penyewaannya. Lalu setelah saya melihat detail produk, saya akan memesan produk ini atau menyewa produk ini. Nah, setelah itu akan muncul form untuk detail pemesanan. Di sini untuk detail pemesanan yang pertama tanggal mulai semisal dari tanggal 16 hari ini, juga tanggal selesai semisal tanggal 21. Nah, untuk catatan di sini opsional. Setelah mengisi tanggal mulai dan tanggal selesai, di sini terdapat ringkasan harga untuk harga per hari dan juga durasinya. Lalu total biaya 570 untuk 6 hari. Lalu setelah mengisi semuanya, lalu terdapat button periksa ketersediaan. Nah, setelah klik periksa ketersediaan akan muncul eh, pesan tersedia untuk 6 hari dengan total harga 570. Setelah itu baru konfirmasi pemesanan. Nah, setelah konfirmasi pemesanan, permintaan pemesanan tersebut akan dikirim ke admin, lalu akan dikelola oleh admin. Semisal adminnya produknya bisa disetujui, dipending, aktif, selesai atau dibatalkan. Baik, sekian dari hasil dari implementasinya. Selanjutnya akan kami jelaskan untuk penjelasan code-nya. Baik, di sini terdapat dari proyek yang kami telah buat. Di sini di sini terdapat controller. Nah, di bagian controller di sini terdapat untuk admin, out, serta middleware. Nah, untuk pada bagian controller ini akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan controller. Jadi dalam controller itu terdapat admin, out, dan middleware. Pada admin terdapat kategori controller. Jadi kategori controller ini bertugas untuk mengelola data kategori produk dalam sistem admin. Fungsinya itu untuk mencakup menampilkan daftar kategori beserta jumlah produknya, mencari berdasarkan nama atau deskripsi, serta menyediakan form untuk membuat, mengedit, dan melihat detail kategori. Data kategori yang baru akan disimpan dengan slug otomatis, dan saat diperbarui atau dihapus, validasi dijalankan untuk memastikan integritas data. Penghapusan kategori dicegah jika masih memiliki produk terkait. Jadi semua ini memungkinkan admin mengelola kategori produk secara efisien dan aman.
Lalu ada dashboard controller. Ini tuh bertanggung jawab untuk menyajikan data statistik dan ringkasan penting di halaman dashboard admin. Fungsi utamanya adalah menghitung dan menampilkan jumlah total produk, kategori pengguna, penyewaan, serta pendapatan harian dan bulanan. Jadi data-data ini tuh di case untuk meningkatkan performa. Controller ini juga menampilkan data terbaru seperti penyewaan terbaru, pengguna baru, produk terpopuler berdasarkan jumlah sewa serta grafik statistik penyewaan dan pendapatan per bulan. Semua fungsinya ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh dan real time kepada admin tentang aktivitas dan performa platform. Lalu selanjutnya ada produk controller, yaitu ini untuk mengatur seluruh proses manajemen produk di panel admin. Fungsinya mencakup menampilkan daftar produk dengan fitur pencarian dan filter, menampilkan formulir pembuatan dan pengeditan produk, serta menyimpan, memperbarui, dan menghapus produk dari database. Selain itu, controller ini juga menangani upload gambar utama dan galeri produk menggunakan layanan file upload service, serta mengelola spesifikasi produk dalam bentuk array. Proses penyimpanan dan pembaruan dilakukan dalam transaksi database untuk menjaga konsistensi data. Controller ini juga memastikan bahwa produk tidak bisa dihapus jika masih memiliki penyewaan aktif atau tertunda. Jadi secara keseluruhan, controller ini menyediakan fitur CRUD lengkap untuk pengelolaan produk dalam sistem penyewaan. Lalu selanjutnya ada rental controller. Ini mengatur semua proses manajemen penyewaan produk di panel admin. Fungsinya mencakup menampilkan daftar penyewaan dengan fitur pencarian, filter status, dan filter tanggal untuk melihat detail penyewaan, memperbarui status penyewaan dengan logika bisnis seperti pengelolaan stok saat status berubah, serta mengedit tanggal sewa hanya jika status masih pending atau approved. Selain itu, controller ini juga mendukung penghapusan penyewaan yang masih dalam status pending, serta menyediakan fitur aksi massal atau bulk action untuk menyetujui, menolak, atau menghapus beberapa penyewaan sekaligus. Jadi semua ini tuh bertujuan untuk memudahkan admin dalam mengelola transaksi penyewaan secara efisien dan akurat. Lalu selanjutnya ada user controller. Fungsinya itu untuk mencakup menampilkan daftar pengguna dengan fitur pencarian dan filter berdasarkan tipe atau status pengguna, serta melihat detail lengkap dari masing-masing user, termasuk riwayat dan statistik penyewaan. Admin juga dapat menambahkan user baru, mengedit data user yang sudah ada, termasuk mengganti password serta menghapus user dengan ketentuan tertentu seperti tidak memiliki sewa aktif dan bukan akun admin yang sedang login. Selain itu, controller ini memungkinkan admin untuk mengaktifkan atau menonaktifkan status akun pengguna. Dengan kata lain, controller ini memberikan kendali penuh pada admin dalam memanajemen seluruh informasi dan status akun pengguna di dalam sistem. Baik, jadi di migration itu ada beberapa code. Yang pertama yaitu create user table. Nah, di code ini membuat 3 table untuk sistem autentikasi. Yang pertama ada table user, itu menyimpan data pengguna seperti nama, email, paspor, dan lain-lain. Kemudian ada tabel password reset tokens, yaitu untuk menyimpan token untuk reset paspor. Kemudian yang terakhir ada tabel session, yaitu untuk menyimpan data sesi pengguna yang login. Lalu selanjutnya ada create cache table. Nah, di code ini membuat 2 tabel untuk sistem caching yang berfungsi untuk mempercepat aplikasi dengan menyimpan data sementara, kemudian menghindari query database berulang, dan mencegah konflik akses data bersamaan. Oke, selanjutnya itu ada job table. Nah, di tabel ini membuat 3 tabel untuk sistem antrian job. Nah, tabel pertama itu adalah tabel job, itu menyimpan job yang akan dieksekusi, seperti nama antrian, kemudian data job yang akan dijalankan, jumlah percobaan eksekusi, waktu job direservasi, dan waktu job tersedia untuk dieksekusi. Nah, job yang dimaksud di sini adalah barang yang ada di dalam website. Kemudian, yang kedua ada tabel job batch, yaitu menyimpan batch job atau kumpulan dari data-data barang yang disewakan di dalam website. Kemudian yang ketiga ada tabel failed job, yaitu menyimpan job yang gagal dieksekusi. Nah, kegunaan dari code ini yaitu menjalankan tugas berat di background, kemudian mengirim email, proses file, dan lain-lain secara asinkron, dan tracking job yang gagal untuk debugging. Kemudian yang selanjutnya adalah personal access token. Nah, di code ini membuat tabel untuk sistem API token authentication. Kegunaan dari code ini yaitu untuk autentifikasi API tanpa session atau cookie. Kemudian token untuk mobile app atau SPA. Lalu yang ketiga, kontrol akses dengan abilities atau scope.
Kemudian yang terakhir, tracking penggunaan token. Lalu selanjutnya, eh, untuk Code ini untuk membuat tabel sistem kategori. Nah, di dalam tabel kategori itu menyimpan data kategori produk atau konten seperti nama, kemudian URL, description, icon, dan timestamps. Kegunaan dari code ini yaitu mengelompokkan produk atau artikel berdasarkan kategori. Yang kedua, navigasi website dengan Slug CEO friendly. Dan yang terakhir, tampilan kategori dengan icon dan deskripsi. Yang selanjutnya yaitu untuk rental. Di code ini membuat tabel untuk sistem produk rental atau sewa. Nah, di dalam code ini ada tabel produk yang berisikan ID, nama, description, spesifikasi, kemudian harga per hari, lalu stok, kemudian gambar, status, dan galeri. Kemudian kegunaan dari code ini adalah yaitu sistem rental atau untuk sewa barang harian, kemudian untuk manajemen stok produk, lalu untuk mengkategorisasi produk. Selanjutnya yaitu add image. Nah, pada code ini dilakukan update pada tabel produk. Jadi fungsi dari code ini yaitu untuk menyimpan perubahan yang dibatalkan, kemudian menyimpan rencana perubahan, dan mencatat bahwa galeri failed sudah ada. Lalu yang selanjutnya ada add vendor. Ya, yang add vendor yang di bawahnya lagi. Ya. Nah, Baik, di code ini berfungsi untuk menambahkan indeks database untuk meningkatkan performa query. Nah, kegunaan dari atau fungsi dari code ini yaitu mempercepat query yang sering digunakan, kemudian optimasi performa database, dan untuk composite index untuk query multikolom. Baik, selanjutnya pada bagian resource di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di resource di sini terdapat views yang dimana di dalam views ini terdapat admin. Nah, admin di sini terdapat juga seperti kategori, produk, rentals, dan dashboard dari PHP. Nah, pada bagian admin di sini yang dimana admin di sini berisi semua view atau halaman khusus untuk admin. Nah, untuk kategori di sini terdapat create blade PHP yang dimana from ini merupakan code ini merupakan untuk menambah kategori baru. Yang dimana di sini terdapat create new kategori, lalu ada add new produk kategori ke dalam marketplace, lalu ada juga teks untuk mengarahkan back to kategori. Lalu setelah itu ada untuk basic informasi dari kategori yang akan ditambahkan, lalu ada icon untuk previewnya di mana terdapat icon laptop, kamera, audio, gaming, mobile, dan elektronik. Setelah itu di sini ada submit button. Nah, dan juga ada juga ada pesan untuk mengcancel menambahkan kategori. Setelah itu ada edit blade PHP yang dimana code ini berfungsi untuk menambah kategori baru. Nah, di sini terdapat edit kategori. Lalu untuk setelah itu ada teks yaitu update kategori informasi dan setting. Lalu ada view kategori untuk melihat dari kategori tersebut. Lalu ada back to kategoris untuk kembali ke halaman sebelumnya, ke halaman kategori. Lalu di sini ada basic information yang dimana merupakan informasi kategori yang berisi nama, icon, juga ada deskripsi. Lalu setelah itu ada current kategori start. Nah, setelah itu di sini ada icon preview yang sebelumnya saya bilang, yaitu di sini terdapat icon untuk laptop, kamera, audio, gaming, mobil, dan elektronik. Setelah itu ada index blade PHP yang dimana code ini berfungsi berisi untuk daftar semua kategori. Nah, di sini terdapat juga teks untuk kategori, lalu ada kelola kategori untuk mengelola kategori yang telah dibuat, lalu ada untuk tambah kategori. Setelah itu ada untuk search untuk mencari kategori. Setelah itu ada kategori grid yang dimana di sini untuk membagi setiap dari kategori-kategori yang telah dibuat. Setelah itu ada
SEO Blade PHP, yang dimana di SEO Blade PHP ini berfungsi untuk menampilkan detail dari satu kategori, yang dimana di sini memunculkan nama dari kategori yang telah dipilih, lalu ada detail dari kategori dan juga produk dari kategori tersebut, lalu ada edit kategori, juga ada back to kategori. Setelah itu ada kategori preview untuk melihat dari info kategorinya, yang dimana di kategori ini ada nama dari kategorinya untuk deskripsi. Setelah itu ada quick start, yang dimana dan setelah itu ada produk in kategori. Nah, di produk in kategori ini terdapat juga untuk produknya, vendor, price, stok, status, dan juga aksi. Setelah itu pada bagian produk, di sini ada Create Blade PHP, yang dimana di sini bisa untuk membuat produk, lalu menambahkan produk ke penyewaan, lalu kembali ke produk. Setelah itu akan muncul pesan sukses atau error, pesan error. Setelah itu di sini ada informasi dari informasinya, lalu ada formnya di sini. Di main form ini berisi informasi dari nama produk, kategori, status, price, stok, dan juga deskripsi. Dan juga setelah itu ada spesifikasi. Nah, pada bagian sidebar dan ada juga untuk pada bagian gambar utama, yaitu main image, lalu ada galeri image. Nah, nanti di sana bisa klik untuk upload gambar dari galeri, yang dimana beberapa gambar itu PNG, PG, GIF, dan lain-lainnya. Lalu setelah itu pilih gambar galeri. Setelah itu ada submit button untuk membuat produknya atau tambah produk, dan juga ada button untuk batalkan penambahan produk. Setelah itu ada edit dari PHP, yang dimana edit PHP ini untuk mengedit produk yang telah ditambahkan sebelumnya, yang dimana terdapat teks untuk edit produk, lalu perbarui informasi produk, lalu ada juga teks untuk kembali ke produk. Nah, di bagian sini terdapat main form untuk mengupdate atau mengedit dari produk tersebut, yang berisikan nama produk, kategori, status, price, stok, deskripsi, dan juga spesifikasi. Nah, pada bagian indeks Blade PHP di sini juga terdapat untuk memanage untuk dari yang disewakan. Di sini terdapat untuk menambahkan add new product, lalu ada filters, ada kategori filter, ada status filter, ada filter button, yang dimana untuk memfilter dari produk yang telah kami isikan. Lalu ada tabel produk. Lalu ada show Blade PHP, yang dimana di sini untuk melihat dari produk yang melihat dari detail produknya. Lalu di sini ada untuk produk detail, detail dari produknya, nama produknya, lalu ada teks untuk back to product dan juga edit produk. Lalu di main content sini berisikan produk informasi seperti nama, kategori, price, harga per hari, lalu ada stok, ada status, lalu ada deskripsi, ada spesifikasi. Setelah itu baru ke rental history, yang dimana di sini melihatkan dari penyewaan yang telah kita lakukan. Lalu pada sidebar sini ada produk image. Lalu ada aksi di sini, aksinya di sini terdapat seperti edit produk, view public page. Di sini terdapat status berarti aktif dan juga tidak aktif. Nah, baik, selanjutnya pada bagian edit Blade PHP di sini digunakan untuk mengedit dari rental yang sebelumnya. Di sini terdapat untuk rental code, lalu back to details, lalu ada main from-nya. Di sini terdapat untuk start memulainya, lalu tanggal untuk selesai. Setelah itu ada untuk button cancel dan juga update rental, yaitu untuk mengkonfirmasi penyewaan. Lalu di sini ada untuk catatan penting. Setelah itu pada bagian dashboard Blade PHP di sini terdapat dashboard admin, yaitu untuk bagian dashboard adminnya berisikan kata untuk sambutan, yaitu selamat datang kembali. Lalu ada statistic cards yang berisikan total produk, total kategori, total customer, total rental,
rental status, aktif rental, seperti aktif rental atau pending rental, lalu penyewaan yang selesai atau complicated rental, lalu ada user statistic card yang dimana berisikan total admin, total user, new user dalam satu bulan ini, lalu revenue eh, pendapatan hari ini atau dan juga ada pendapatan bulan ini. Baik, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.